Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda, tergantung pada nilai, budaya, dan sistem pemerintahan yang diadopsi. Konstitusi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perbandingan konstitusi negara Thailand dan Malaysia. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ibnu Asripal sebagai ketua kelompok, Herdila Dike Evhana, saya sendiri sebagai moderator, ada Dike Yanti, Nasya Yudia Anggresa, Maria Nolah, Fikri Hidayat, dan Hadisha Mutiara. Untuk materi pertama mengenai keunggulan jenis konstitusi yang digunakan Malaysia dan Thailand akan dijelaskan oleh Saudara Ibnu Asripal. Kepada Ibnu, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan jenis konstitusi yang digunakan oleh negara Malaysia dan juga Thailand. Jenis konstitusi yang digunakan oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan sistem politik negara tersebut. Begitu juga dengan karakteristik perbedaan antara keunggulan konstitusi negara Malaysia dan Thailand dapat dipahami melalui beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan dalam penilaian tersebut. Penilaian keunggulan konstitusi dapat bersifat subjektif dan tergantung pada perspektif yang digunakan. Beberapa faktor sering menjadi pertimbangan adalah yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Keunggulan konstitusi Malaysia yang tertulis adalah konstitusi Malaysia secara formal terdokumentasikan dalam bentuk dokumen tertulis yaitu undang-undang, tubuh persekutuan atau Federal Constitution. Konstitusi Malaysia mencakup berbagai ketentuan yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan proses hukum di negara. Keunggulan konstitusi Thailand tertulis konstitusi Thailand dan juga secara formal terkomodasikan dalam bentuk dokumen tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Konstitusi Thailand mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan, hak-hak manusia, pembagian kekuasaan dan proses politik di negara tersebut. Lalu ada fleksibel dan kaku. Keunggulan konstitusi Malaysia yang fleksibel dan kaku adalah konstitusi Malaysia memiliki sifat fleksibel yang memungkinkan perubahan dan amandemen melalui proses undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen Malaysia. Amandemen dapat dilakukan dengan suara yang diperlukan dalam parlemen. Lalu ada keunggulan konstitusi Thailand secara fleksibel atau kaku. Konstitusi Thailand memiliki sifat yang relatif kaku yang berarti lebih sulit untuk diubah atau diamandemen. Perubahan konstitusi Thailand memerlukan persetujuan yang ketat seperti melalui referendum atau nasional atau prosedur khusus yang ditentukan dalam konstitusi itu sendiri dan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibnu Asripal yang telah menjelaskan mengenai keunggulan jenis konstitusi yang digunakan Malaysia dan Thailand. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sejarah pembentukan konstitusi dari negara Malaysia yang akan dijelaskan oleh Dike Yanti. Kepada Saudari Dike Yanti, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang sejarah pembentukan konstitusi negara Malaysia. Sejarah pembentukan konstitusi Malaysia dimulai pada abad ke-20 ketika wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Semenanjung Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian pada tahun 1948, Inggris membentuk Federasi Malaya yang terdiri dari 9 negara bagian. Federasi Malaya kemudian diberikan status kemerdekaan pada tahun 1957. Dan Konstitusi Malaysia pun dirancang sebagai dasar bagi negara baru yang terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Kemudian pada tanggal 18 Januari sampai Februari 1956, sebuah konferensi diselenggarakan di London diikuti oleh perwakilan dari Persekutuan Tanah Melayu. Konferensi itu mengemukakan untuk merancang konstitusi untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan memiliki sendiri secara penuh, yang kemudian oleh Ratu Elizabeth II dan Majelis Raja-Raja di Tanah Melayu. Setelahnya, Komisi Wright yang beranggotakan ahli-ahli konstitusi dari negara-negara yang persemakmuran dipimpin oleh Lord William Reid dituntut
ditunjuk membuat rekomendasi untuk sebuah konstitusi yang patut. Oleh karena itu, konstitusi Malaysia disusun oleh Komisi REG yang pada tahun 1956 yang dibentuk oleh pemerintah Inggris untuk mempersiapkan konstitusi Federasi Malaya. Konstitusi tersebut mengatur pembentukan sistem pemerintahan federasi dan negara bagian, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, serta perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak istimewa orang Melayu. Kemudian setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, konstitusi Malaysia mengalami beberapa perubahan dan amandemen. Pada tahun 1971, perubahan amandemen konstitusi dilakukan untuk kedudukan raja-raja Melayu dan memperkenalkan sistem konstitusional yang dikenal sebagai kedaulatan hukum atau rule of law. Pada tahun 1993, amandemen konstitusi dilakukan untuk memperkenalkan hak istimewa bagi orang asli atau penduduk asli Malaysia dan memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan dalam bidang politik. Sejak itu, konstitusi Malaysia telah mengalami beberapa amandemen dan revisi untuk mencerminkan politik, sosial, dan ekonomi di Malaysia. Konstitusi untuk pemerintahan demokrasi di Malaysia yang meliputi pemerintahan legislatif, eksekutif, dan serta hak asasi manusia dan istimewa orang Melayu. Konstitusi Malaysia ini terdiri 13 bab dan 183 pasal. Konstitusi ini memberikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil bagi seluruh rakyat Malaysia, serta memuat ketentuan-ketentuan tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak istimewa bagi orang Melayu dan Bumi Putra, Sabah, dan Sarawak. Baik, terima kasih kepada saudari Dikianti yang telah menjelaskan sejarah pembentukan konstitusi dari negara Malaysia. Selanjutnya yaitu tentang sejarah pembentukan konstitusi negara Thailand yang akan dijelaskan oleh saudari Hadisha Mutiara. Kepada saudari Hadisha Mutiara, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan konstitusi negara Thailand. Konstitusi negara Thailand ini bermula pada awal abad ke-20, negara Chulalongkorn memulai reformasi politik dan modernisasi di Thailand. Pada tahun 1924, Raja Dipok memperkenalkan konstitusi pertama Thailand, yang memberikan kekuasaan kepada raja sebagai kepala negara, tetapi juga memberikan hak-hak politik dan kebebasan kepada rakyat. Thailand memiliki sistem pemerintahan yang dikenal sebagai monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan yang mutlak tidak terbatas. Namun, pada tahun 1932, Thailand mengalami perubahan politik yang signifikan dengan revolusi yang mengakhiri monarki absolut tersebut dan mendirikan sistem demokrasi konstitusional. Setelah kudeta tersebut, Thailand mengadopsi konstitusi baru yang memberikan kekuasaan kepada raja sebagai simbol negara dan kepala negara. Sementara kekuasaan eksekutif dan legislatif diserahkan kepada badan-badan yang dipilih secara demokratis. Konstitusi tersebut memberikan hak-hak sipil dan politik kepada rakyat Thailand, serta menetapkan batasan-batasan bagi kekuasaan raja. Konstitusi pertama Thailand yang disebut dengan konstitusi tidak tertulis atau konstitusi Panaratsadon tidak terdokumentasikan dalam satu dokumen tunggal. Konstitusi ini menetapkan sistem parlementer dengan pemerintahan raja sebagai simbol kekuasaan. Pada tahun 1932, konstitusi tertulis pertama kali diadopsi dalam bentuk perjanjian Bangkok. Konstitusi ini memberikan kerangka hukum dasar untuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan di Thailand. Namun, konstitusi ini hanya berlaku untuk waktu yang singkat dan mengalami beberapa perubahan seiring dengan perubahan politik di Thailand. Setelah periode rezim militer, Thailand mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1946. Konstitusi ini memberikan kekuasaan eksekutif yang kuat kepada raja dan memberikan sedikit ruang untuk partisipasi politik dari rakyat. Kemudian pada tahun 1974, Thailand mengadopsi konstitusi baru yang mencerminkan perubahan politik di negara tersebut. Konstitusi yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada Perdana Menteri dan membatasi kekuasaan raja. Konstitusi Thailand ini paling signifikan adalah Konstitusi 1997. Konstitusi ini diadopsi setelah
protes massal, dan perubahan politik. Konstitusi ini memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih luas, memperkuatkan sistem peradilan independen, dan memperkenalkan beberapa masalah. Amandemen Konstitusi pada tahun 2007 sampai 2020, sejak adopsi Konstitusi 1997, Thailand telah melakukan serangkaian perubahan dan amandemen konstitusional. Amandemen tersebut mencakup pengurangan kekuasaan militer, perubahan sistem pemilihan, dan struktur pemerintahan. Konstitusi terbaru Thailand disahkan pada tahun 2017 setelah referendum nasional dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada militer. Konstitusi ini peran penting bagi raja sebagai simbol negara, tapi tetap membatasi pada kekuasaan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Merianola. Kepada Merianola, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu mengenai perbandingan jenis konstitusi yang digunakan dilihat dari sifat dan materinya. Pertama, yaitu negara Malaysia. Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Malaysia dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sejarah, geografi, kesukuan Melayu, etnisitas, serta dorongan yang sangat kuat untuk menjadi negara modern. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Malaysia merupakan refleksi dan ekspresi dari dinamika faktor-faktor domestik dan internasional. Di tingkat domestik, pemerintah Malaysia menjadikan ketenangan dan stabilitas sebagai peran tercapainya keamanan domestik. Sementara di tingkat internasional, pemerintah Malaysia menjadikan kemampuan untuk mengendalikan ancaman regional maupun global sebagai ukurannya. Menurut K.S. Nathan, politik luar negeri dapat dipahami persoalan kelangsungan strategis baik di tingkat domestik maupun internasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor domestik. Pada tingkat domestik, komunis merupakan persoalan paling mendasar bagi kelangsungan Malaysia. Kemenangan Partai Komunis Cina bawah kepemimpinan Mao Yang sukses menguasai China merupakan berita menakutkan bagi para aktivis kemerdekaan di Malaysia. Inilah yang mendorong para etnis Melayu mendominasi aparat keamanan Malaysia sebagai antisipasi untuk membendung perluasan pengaruh komunis Cina di Malaysia. Etnisitas dalam politik Malaysia memperkuat argumen tentang pentingnya faktor domestik dalam pembentukan konsep keamanan nasional. Dominasi etnis Melayu dalam politik Malaysia merefleksikan adanya interplay antara konsepsi keamanan etnis Melayu dan konsepsi keamanan nasional. Rasa aman dan tidak aman yang dirasakan etnis Melayu terrefleksi dalam kebijakan keamanan pemerintah. Satu, negara Thailand. Peran militer sejak tahun 1932 menjadikan para perwira militer memainkan peran kunci dalam proses pengambilan kebijakan di luar negeri Thailand. Dahulunya Thailand pernah menganut sistem monarki absolut, namun konstitusi tersebut telah dihapuskan sejak 10 Desember 1932 dan disebut sebagai fungsi konstitusi. Adapun bentuk pemerintahan negara Thailand yang sekarang merupakan monarki konstitusional. Semasa pemerintahan tahun 1932 sampai 2006, Thailand setidaknya memiliki kurang lebih 16 macam konstitusi dan pernah mengalami 20 kali kudeta militer. Namun, pada monarki Thailand tidak mengintervensi terhadap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah setiap harinya. Adapun ciri-ciri negara monarki dan republik yang dianut oleh Thailand adalah raja yang bertindak sebagai kepala negara dan diturunkan kepilihannya, sedangkan Perdana Menteri merupakan sebagai kepala pemerintahan. Baik, terima kasih kepada Merianola yang telah menjelaskan mengenai sejarah pembentukan konstitusi dari negara Thailand. Selanjutnya kita masuk kepada isi konstitusi dari negara Malaysia yang akan dijelaskan oleh Nasya Yudia. Pada Nasya, disilakan. Izinkan saya untuk melanjutkan materi tentang isi konstitusi kedua negara. Yang pertama, negara Malaysia. Bentuk pemerintahan.
Malaysia memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional, kepala negaranya adalah di Pertuankan Agung. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Di Malaysia sendiri dibagi antara parlemen persekutuan dan dewan legislatif negara bagian. Yang ketiga, yaitu kekuasaan eksekutif. Di Malaysia sendiri dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri harus menjadi anggota Dewan Rakyat dan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Sistem hukum di Malaysia didasarkan pada hukum Inggris, common law. Sistem peradilan di Malaysia terdiri dari pengadilan federal, federal court, pengadilan banding, court of appeals, pengadilan tinggi, high courts, pengadilan sesi, sessions courts, pengadilan magistrat, dan pengadilan anak. Pemerintahan bagian, setiap negara bagian di Malaysia memiliki pemerintahan negara bagian yang dipimpin oleh menteri besar atau ketua menteri. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan lokal. Di Malaysia sendiri, pemerintahan daerah Melayu kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan adalah tingkat terendah dalam sistem pemerintahan di Malaysia setelah federal dan negara bagian. Yang terakhir yaitu sistem hukum di Malaysia. Hukum Malaysia terutama didasarkan pada sistem hukum common law. Baik, terima kasih kepada Nasya Yudia yang telah menjelaskan mengenai isi konstitusi dari negara Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai isi konstitusi dari negara Thailand yang akan dijelaskan oleh Fikri Hidayat. Kepada Saudara Fikri Hidayat, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator Dike. Kita lanjutkan pembahasan mengenai konstitusi yang ada di negara Thailand. Jadi untuk di negara Thailand kekuasaannya itu bagi yang pertama ada raja dan perdana menteri. Jadi secara umum raja itu hanya memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah batasan dari konstitusi. Akan tetapi memiliki kekuasaan sebagai pelindung dari Buddhisme kerajaan Thai dan juga sebagai lambang jati diri serta persatuan bangsa. Jadi Raja Thailand itu sangat dihormati oleh seluruh golongan masyarakat. Mereka menganggap bahwa raja adalah seorang pemimpin dari segi moral karena kondisi ini sering dimanfaatkan untuk beberapa kesempatan ketika menyelesaikan masalah krisis politik. Dan di sisi lain, Perdana Menteri itu akan bertindak sebagai kepala pemerintahan, akan dilantik oleh raja. Biasanya kalau Perdana Menteri ini akan dipilih dari anggota parlemen yang telah ada. Adapun bentuk dari negara ini itu biasa kita sebut dengan gajah putih, ini adalah berbentuk kesatuan. Jadi kesatuan negara Thailand itu terbagi menjadi 77 provinsi. Jadi di mana masing-masing provinsi itu nantinya akan dipimpin oleh seorang gubernur, di mana gubernur ini akan diangkat langsung oleh Mendagrinya. Pengecualiannya adalah gubernur itu yang menduduki ibu kota akan dipilih langsung oleh rakyat gitu. Dan yang kedua, Parlemen Thailand merupakan salah satu di antara negara lain yang juga menggunakan sistem 2 kamar. Dan yang ketiga, Thailand merupakan salah satu negara yang menganut trias politik, di mana terdapat bagian wewenang yang sangat jelas antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Gitu. Dan di dalam eksekutif, itu raja merangkap sebagai kepala angkatan, bersenjata, dan penegak agama. Jadi maksudnya di sini, contohnya kekuasaan eksekutif raja adalah melakukan kekuasaan melalui sistem kabinet dan berhak untuk menduduki serta memperingatkan pemerintahan apabila pemerintah menyimpang dari tugas yang diberikan oleh negara demi kebaikan rakyat. Dan lembaga eksekutif ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dengan dukungan sebanyak 35 anggota menteri. Dan kabinet memiliki tanggung jawab atas administrasi dari 14 kementerian. Di sisi lain, kantor Perdana Menteri itu memiliki tugas untuk melaksanakan roda pemerintahan atas nama Raja. Hal yang menjadi alasan mengapa itu Perdana Menteri itu ditunjuk dan diangkat oleh Raja. Dan selanjutnya legislatif di Thailand itu lembaga legislatif biasanya disebut dengan Majelis Nasional karena terdiri atas Senat dan House of Representative. Ketua dari House of Representative merupakan ketua dari Majelis Nasional dan wakilnya merupakan ketua dari Senat. Keduanya itu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan negara. Dan yang ketiga, yudikatif. Anggota dari lembaga yudikatif ini terdiri atas pengadilan banding, Mahkamah Agung, pengadilan hakim, pengadilan first instance, dan pengadilan buruh dan anak. Jadi
untuk tugas lembaga yudikatif di Thailand sama seperti di negara lain, yaitu sebagai pengadilan negeri dalam menyelesaikan berbagai tindak perkara pidana. Di konstitusi kerajaan Thailand itu sejak penghapusan monarki absolut pada tahun 1932, Thailand memiliki 20 piagam atau konstitusi yang rata-rata satu undang-undang setiap 4 tahunnya. Itu banyak perubahan yang mengikuti kudeta dan militer yang mencerminkan tingkat ketidakstabilan politik yang tinggi di negara tersebut. Setelah setiap kudeta berhasil, jadi rezim militer ini membatalkan konstitusi yang ada, umumnya adalah tanpa konsultasi daripada publik gitu. Dan untuk sistem hukum di Malaysia, hukum di Malaysia itu terutama didasarkan pada sistem hukum common law gitu. Jadi kira-kira seperti itu untuk dari konstitusi yang ada di negara Thailand. Nah, mungkin demikian dan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fikri yang telah menjelaskan mengenai isi konstitusi dari negara Thailand. Dengan berakhirnya penjelasan dari Fikri tadi, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai perbedaan konstitusi antara negara Thailand dengan Malaysia. Saya Herdla Dikevana, moderator dari kelompok 8, pamit undur diri. Terima kasih.